Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau jelasin tentang masyarakat Indonesia pada masa Praksara, Hindu, Buddha, dan Islam. Masa Praksara atau masa Nirleka. Nir artinya tidak ada, leka tulisan. Maksudnya tidak ada tulisan adalah masa yang manusia tidak mengenal tulisan. Di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, fosil-fosil tengkorak manusia berbeda dengan tengkorak manusia saat ini. Perbedaannya itu bentuk tengkorak serta volume otaknya. Pembukaan zaman Praksara 1. Archaikum berlangsung 2.500 tahun yang lalu. Paleozoikum berlangsung 340 juta yang lalu. Mesozoikum berlangsung 140 juta yang lalu. Neozoikum berlangsung 60 juta tahun yang lalu sampai kini. Beberapa fosil manusia bangsa telah ditemukan di Indonesia. 1. Meganthropus proejavanicus. 2. Pithecanthropus erectus. 3. Pithecanthropus mojocertensis. 4. Mojosolensis. 5. Homo jawakensis. 6. Homo florensis. Ada 3 teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. 1. Teori Afrika. Teori ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia itu dari bangsa Afrika. 2. Teori Yunani. Teori ini orang Yunani bermigrasi ke wilayah Nusantara dalam 3 gelombang utama, yaitu 1. Kedatangan bangsa Negrito. 2. Kedatangan Proto-Melayu. 3. Kedatangan Dioteru Melayu. 3. Teori Nusantara. Teori Nusantara berdasarkan pada beberapa alasan berikut. 1. Bangsa Melayu dan bangsa Jawa mempunyai keberabatan yang tinggi. 2. Kahimui yang menyatakan bahwa kemiripan antara bahasa Melayu dan bahasa Java atau Kamboja hanya bersifat kebetulan. 3. Berdasarkan kebanyakan fosil artefak yang ditemukan di Indonesia seperti Homo seleonsis dan Homo wajakensis. Muhammad Yamin berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari bangsa Indonesia sendiri. 4. Bahasa yang berkembang di Nusantara sangat jauh berbeda dengan bahasa berkembang di Asia Tengah. Hidup berpindah-pindah atau nomaden bergantung pada ketersediaan makanan di suatu tempat. Alat digunakan masih sangat sederhana, terbuat dari potongan batu, tulang, dan kayu tidak dibentuk. 2. Zaman berburu dan kokar maka tingkat lanjut. Ciri-cirinya: A. Berburu yang menggunakan alat berupa kapak, batu, tongkat, dan tombak kayu yang telah menjangkau daerah yang cukup jauh. B. Proses pengumpulan makanan tidak hanya dilakukan di sekitar tempat tinggal, tetapi mencakup daerah lainnya. C. Bertempat tinggal di gua-gua. D. Hidup berpindah tempat ketika ketersediaan makanan berkurang. Alat-alat yang digunakan masih berbentuk kasar, terbuat dari batu, tulang dan bertanduk yang lebih tajam dan lucu. 3. Zaman bercocok tanam. Ciri-cirinya: A. Hidup menetap di daerah dataran rendah secara berkelompok dan sudah memilih pemimpin. B. Sudah mengenal cara mencocok tanam, mengolah tanah, dan memelihara hewan. C. Mulai menguasai cara menyimpan makanan dan mengawetkan makanan secara sederhana. D. Mulai mengenal sistem kepercayaan terhadap roh, nenek moyang, dan kekuatan alam. Alat digunakan terbuat dari batu dan bahan lainnya yang sudah diasah. 4. Zaman pemuda dini. Ciri-cirinya: A. Sudah bentuk kelompok kerja dalam bidang pertukangan. B. Sudah mengenal status keanggotaan dalam masyarakat berdasarkan tingkat kekayaan. C. Sudah mengenal teknik pengolahan logam. D. Sudah membuat perhiasan dari emas. E. Sudah membuat tempat ibadah terbuat dari batu-batu besar. F. Sudah mengenal sistem kepercayaan seperti animisme
Buddhisme atau Dimanisme. Letak geografi Indonesia yang strategis menyebabkan pengaruh budaya asing mudah masuk ke Indonesia. Ada beberapa teori yang diajukan para ahli mengenai masuknya agama Hindu-Buddha. 1. Teori Brahmana. Berdasarkan teori ini, menyebar agama Hindu dari lingkungan istana kemudian menyebar ke masyarakat kecil. 2. Teori Ksatria. Prajurit-prajurit yang dalam peperangan kemudian meninggal India, di antara mereka yang ada yang sampai ke Indonesia mendirikan koloni baru. 3. Teori Waisya. Para pedagang di bermukim di Indonesia bahkan menikah dengan orang Indonesia. Melalui interaksi tersebut, mereka mencoba memperkenalkan agama dan kebudayaan mereka. 4. Teori arus balik. Menurut teori ini, bangsa Indonesia mengenal budaya Hindu-Buddha karena melakukan perdagangan di India dan berhubungan dengan kaum Brahmana di sana. Kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha yaitu 1. Raja Kutai. 2. Kerajaan Tarumanagara. 3. Kerajaan Mataram kuno. 4. Kerajaan Sriwijaya. 5. Kerajaan Kediri. 6. Kerajaan Singasari. 7. Kerajaan Pajajaran. Ke-8. Kerajaan Majapahit. Sejak zaman Perang Salam, masyarakat Indonesia sudah sanggup berlayar mengurangi lautan. Karena bangsa India membawa corak kebudayaan Hindu-Buddha lebih besar membuat agraris yang telah dimiliki masyarakat Indonesia. Contohnya, memperkenalkan sistem pengairan dan irigasi. Secara khusus, setiap kerajaan masa Hindu-Buddha mempunyai corak tersendiri jika dilihat dari kehidupan ekonomi masyarakatnya. Berikutnya uraiannya. A. Kerajaan Kutai. Masyarakatnya memiliki kebutuhan hidup mereka sehari dengan cara bertani di sawah atau ladang. B. Kerajaan Tarumanagara. Masyarakat hidup cara bertani menggunakan sistem irigasi. C. Kerajaan Mataram kuno. Masyarakatnya hidup di bertani, berternak, dan membuat kerajaan rumah tangga. D. Kerajaan Sriwijaya. Dalam ekonomi, kerajaan Sriwijaya bertumpu dalam perdagangan internasional pertanian. E. Kerajaan Kediri. Berjuang hidup ekonomi masyarakat dalam pertanian dan pedagang. F. Kerajaan Singasari. Perekonomian kerajaan ini bertumpu pada kegiatan pertanian perdagangan internasional. G. Kerajaan Pajajaran. Perekonomian kerajaan Pajajaran juga bertumpu kegiatan pertanian perdagangan. H. Kerajaan Majapahit. Ekonomi kerajaan Majapahit didominasi aktivitas pertanian dan perdagangan, pelayaran, dan kerajinan. Pada masa Hindu-Buddha, para biksu pemuka agama sekaligus berperan sebagai guru bagi murid-muridnya. Pendidikan juga masih bersifat informal. Kendati demikian, terdapat beberapa tempat yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan. Tempat-tempat yang berfungsi sebagai tempat pendidikan yaitu A. Padepokan. Ada tempat perkumpulan para cantrik, yaitu orang yang berguru kepada pendeta atau bertapa. B. Pertapaan. Ada tempat di mana orang melakukan laku tapah. C. Keluarga adalah salah satu lembaga pendidikan yang bersifat informal. Informasi tentang sistem lembaga pendidikan pada masa Hindu-Buddha dapat ditemukan dalam cerita Isting, seorang peziarah dari Tiongkok. Ketika menuju Sumatera abad ke-7, Isting mendapati banyak kuil Buddha hitam. Kuil tersebut terdapat banyak cendekiawan yang mengajar agama ilmu. Kuil tersebut tidak saja menjadi pusat pendidikan etika dan nilai keagamaan, tetapi juga seni dan ilmu pengetahuan. Isting melakukan bahwa biksu Buddha yang tinggal di Sriwijaya aktif menyebarkan agama Islam hari daerah Arab yang berkembang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ada 3 teori mengenai proses masuknya agama Islam. A. Teori Gujarat menyatakan bahwa Islam dibawa ke Indonesia oleh para pedagang Islam Gujarat India sekitar abad ke-13 Masehi. B. Teori Mekah. Teori ini menyatakan bahwa pengawal Islam dibawa masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 oleh para pedagang Arab. C. Teori Persia menyatakan bahwa Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Pada umumnya, orang-orang yang menerima bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke-7, namun Islam baru mulai berkembang pesat seiring dengan munculnya
kerajaan-kerajaan puncak Hindu Buddha. Setelah semakin ramai pedagang Gujarat, Arab, dan Persia, pada masa pendirian kerajaan Islam Indonesia bagi Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan maupun Maluku, daerah pesisir menjadi pusat kerajaan Islam.